Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi modulator amplitudo. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari tentang alat untuk memodulasi sinyal analog, ya, yang sebenarnya diantaranya untuk sinyal analog itu bisa dimodulasi dengan 3 macam modulasi. Ya, ada yang frekuensi, amplitudo, dan fasa. Nah, sekarang kita akan pelajari yang modulasi amplitudo dulu. Nah, ini si modulator ini adalah alatnya ya, alat untuk memodulasi. Nah, sini untuk outline-nya, yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah yang konsep AM. Terus ada indeks modulasi ya, di sini ada indeks modulasi. Spektrum frekuensi untuk amplitudo modulation, ada daya. Nah, ini untuk yang modulasi pita sisi tunggal atau single sideband, nggak tahu ya, kalau waktunya cukup akan saya jelaskan. Terus ada rangkaian modulatornya, gitu ya. Di sini ada konsep dari amplitudo modulasi. Nah, di sini untuk yang amplitudo modulation ini adalah kalian pasti udah pada dengar ya yang dinamakan modulasi itu yang bagaimana. Jadi modulasi itu adalah teknik untuk mentransmisikan sinyal supaya lebih optimal ya daya yang dikirimkannya. Jadi kita menumpangkan sinyal informasi yang akan kita kirimkan ke sinyal carrier gitu ya, ke sinyal carrier. Di mana di sini ada gelombang sinyal, ya, sinyal informasi, dan di sini ada gelombang sinyal pembawa yang di mana biasanya untuk sinyal carrier itu frekuensinya lebih tinggi daripada sinyal informasinya, gitu ya. Nah, lalu nanti pas saat ditumpangkan, terjadilah modulasi sinyal dan membentuk sinyal seperti ini, gitu ya. Jadi di sini yang berubah-ubah ya, yang berubah-ubah gitu ya. Itu adalah amplitudonya, gitu ya. Nah, ini ada diagram bloknya ya. Di sini ada modulator. Nah, ini input dari dalam sistemnya kan di sini modulator ya. Inputnya ada dua kan ya, ada sinyal pembawa dan ada sinyal informasi atau sinyal yang akan kita kirim gitu ya. Nah, ini sinyal pembawa ini berfrekuensi tinggi, ya. Terus ada sinyal data atau sinyal pemodulasi. Ini adalah sinyal message kita yang akan kita kirim, gitu ya. Ini si message kita atau sinyal data atau sinyal pemodulasi ini kita tumpangkan ke sinyal pembawa, ya, yang berfrekuensi lebih tinggi daripada sinyal data kita, gitu ya. Nah, ini sinyal data kita itu yang berfrekuensi rendah, gitu ya. Ini ada amplitudenya, ya, amplitude maksimumnya, tegangannya itu adalah PM. Dan untuk persamaan matematisnya ini menjadi EM sama dengan PM sin omega MT. Sedangkan untuk yang sinyal pembawa ini ditandai dengan subscript C ya. EC sama dengan PC dikali sin omega C dikali T gitu ya. Sedangkan yang sinyal message ini subscriptnya M gitu ya. Nah, lalu masuk ke modulator. Ya, masuk ke modulator ditumpangkan sinyal data ke sinyal pembawa menghasilkan sinyal termodulasi yang berfrekuensi tinggi. Gitu ya. Nah, ini ada envelope ya. Envelope atas, envelope bawah. Ya, di sini ada sinyal termodulasi, ada gelombang AM. Ini untuk persamaan envelope atas ya. Envelope atas ini akan sama dengan amplitudo carrier ditambah amplitudo
message dikali dengan sin omega mt ya. Nah, di sini yang untuk envelope bawah atau bisa disebut juga untuk lower sideband ya. Ini sama dengan minus PC. PC ini untuk amplitudo maksimum di carrier ditambah dengan yang EM tadi ya, yaitu PM dikali sin omega M dikali T. Gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, ini si envelope atas dan envelope bawah ini terdiri dari amplitudo maksimum untuk si sinyal carrier dan amplitudo maksimum untuk sinyal message gitu ya. Jadi di sini untuk sinyal termodulasi AM ini tidak mengubah frekuensinya ya, tidak mengubah frekuensinya, tetapi yang berubah-ubah di sini adalah amplitudenya ya. Bisa terlihat di sini ya. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk turunan persamaan untuk yang sinyal termodulasi gitu ya. Ini kan yang untuk sinyal persamaan sinyal carrier di mana EC itu sama dengan PC cos 2V FC dikali T plus theta. Sorry, plus P. Terus untuk sinyal message-nya ini EN sama dengan VM cos 2VFM dikali T plus P. Di sini sebenarnya ini kan omega ya. Jadi kalian bisa tuliskan langsung 2VF gitu ya, atau bisa juga sebelumnya ini menjadi omega C ya. Jadi di sini langsung kita uraikan menjadi 2VF ya, 2VFC, 2VFM. Lalu untuk sinyal persamaan sinyal termodulasinya kita turunkan dari dua persamaan tadi ya, yaitu menjadi EAM sama dengan ini VC plus VM cos omega MT atau 2VFM dikali T dikali cos 2VFC kali T ya. Akan menjadi VC dikali dengan 1 plus VM per VC. Ini di VC, si VC-nya dikeluarkan ya. Menjadi VC dikali 1 plus FM dibagi VC dikali cos 2 VFM T dikali yang ini ruas kanan tetap cos 2 V FCT. Lalu diuraikan kembali menjadi VC dikali dengan 1 plus MAM cos 2V FM T dikali cos 2V FCT. Di mana ini yang kita ubah di sini yaitu yang VM per VC, yaitu menjadi MAM. Yang selanjutnya si MAM ini bisa disebut dengan indeks modulasi. Lanjut, ini akan menjadi VC, ini kita uraikan kembali ya. Menjadi VC cos 2 VFC dikali T ditambah, ini kan dikali ke depannya. VC kali cos 2 VFC dikali T. Terus nanti kali VC kali MAM cos 2V FM kali T kali cos 2V FC kali T gitu ya. Jadi ini langsung dikalikan dulu, VC kali 1, VC kali M, AM cos 2 VFM kali T. Lalu nanti dikalikan dengan yang belakang. Jadi ini kan VC kali 1 jadi VC. VC kali cos menjadi VC kali cos 2V FC kali T. Terus yang ini dikalikan dengan ini, VC kali M, AM cos 2V FM kali T, lalu dikalikan dengan cos. Kali cos 2V FC kali T. Ya. Nah, ini bisa diuraikan kembali ini yang ini. Cos kali cos gitu ya. Menjadi persamaan yang di bawahnya. Ini menjadi VC kali cos 2V FC kali T. Kalau kita lihat VC kali cos VC cos 2V FCT itu sama dengan yang ini kan. Nih. Ini berarti sinyal carrier. Nih, istilahnya sinyal carrier
bersama sinyal carrier ditambah VC MAM per 2 dikali cos 2 VFC min FMT ditambah dengan cos 2 VFC plus FMT. Di mana yang di sebelah sini ini merupakan lower side band dan yang sebelah ruas paling kanan ini adalah upper side band. Lower side band, upper side band. Ya. Nah, ini kita lanjutkan. Di sini tadi sudah disinggung sedikit bahwa di sini PM per VC itu sama dengan MAM. Yang dimana MAM ini merupakan indeks modulasi. Nah, ini kita akan bahas. Nah, ini indeks modulasi ini adalah nilai yang menggambarkan hubungan antara amplitudo sinyal modulasi dengan amplitudo sinyal pembawa. Jadi perbandingan atau gimana ya? Perbandingan antara sinyal modulasi atau sinyal message terhadap sinyal pembawanya. Atau bisa dituliskan secara matematis, hubungannya yaitu M sama dengan VM per VC. Ya. Nah, indeks ini juga dikenal sebagai faktor modulasi atau koefisien atau derajat modulasi. Nah, mengalihkan indeks modulasi dengan 100 memberikan presentase modulasi. Jadi, indeks modulasi itu harus berupa angka antara 0 sampai dengan 1 ya. Gitu. Nah, jika amplitudo tegangan pemodulasi lebih tinggi dari tegangan pembawa, maka si M ini akan lebih besar daripada 1. Nah, hal tersebut itu akan menyebabkan distorsi, gitu ya. Maka dari itu, amplitudo tegangan pemodulasi itu harus lebih rendah daripada tegangan pembawa, gitu ya. Nanti supaya si indeks modulasinya ini berada di angka 0 sampai dengan 1. Gitu ya. Nah, jika distorsi cukup besar, sinyal informasi menjadi tidak dapat dipahami atau ya rusak gitu ya. Gitu. Distorsi transmisi suara menghasilkan suara yang kacau, kasar, dan tidak wajar di speaker. Distorsi sinyal video menghasilkan gambar yang acak dan tidak akurat pada layar televisi. Gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan distorsi itu karena sinyal tegangan pemodulasi, amplitudo tegangan pemodulasi lebih tinggi daripada tegangan pembawa gitu ya. Terus maka dari itu tegangan pembawa itu harus lebih besar ya, amplitudo tegangannya daripada yang message, sinyal message gitu ya. Sehingga tidak terjadi distorsi. Nah, distorsi ini efeknya kalau untuk transmisi suara itu menyebabkan suara yang kacau, kasar, dan tidak wajar di speaker. Sedangkan untuk efek dari distorsi pada sinyal video itu menghasilkan gambar yang acak dan tidak akurat pada layar televisi, gitu ya. Nah, ini untuk kita lanjutkan untuk persentase modulasi. Sini indeks modulasi biasanya dihitung dari pengukuran yang dilakukan pada bentuk gelombang termodulasi komposit. Ya, menggunakan nilai tegangan osiloskop untuk mencari VM dan VC pada sinyal termodulasi. Ini untuk persamaan untuk VM dan VC-nya ya. Untuk VM, ini kita bisa cari dari tegangan maksimum dan tegangan minimum. Ya, bisa kita lihat untuk tegangan maksimum dan minimumnya. Di sini untuk tegangan maksimum itu kita ukur dari titik tengah, ya titik tengah sampai dengan amplitudo maksimum yang paling tinggi, yang peak-nya. Nih, yang ini ya berarti dari sini nih, dari sini sampai ke sini. Ya, kita ukurnya. Terus untuk yang amplitudo tegangan minimum itu kita cari yang paling bawah. Ya, ini untuk amplitudonya paling bawah. Ini bisa kita lihat dari sini sampai dengan ke titik V-nya sama dengan 0. Ya. Bisa kita cari, jadi untuk amplitudo message dan amplitudo carrier bisa dicari dari Vmin dan Vmax. Yang dimana
Kalau kita gunakan Vmin dan Vmax, menjadi untuk tegangan amplitudo modulasi sinyal message, ini Vm sama dengan Vmax dikurangi Vmin dibagi 2. Nah, sedangkan untuk yang PC, untuk yang carrier itu adalah sama dengan Vmax ditambah Vmin dibagi 2. Gitu ya. Jadi kalian bisa gunakan persamaan ini untuk mencari Vm dan Vc. Nah, jumlah atau kedalaman AM kemudian dinyatakan sebagai persentase modulasi. Ya, yang dimana 100 dikali dengan indeks modulasinya. Ya, dan bukan sebagai pecahan. Kalau pecahan kan 0, sekian gitu ya, 0,1, 0,5 gitu ya. Nah, ini kita buat sebagai persentase. Jadi dikalikan 100%. Maka bisa menggunakan ini ya, M sama dengan Vmax dikurangi Vmin dibagi Vmax ditambah Vmin, ya, dikali 100%, atau bisa menggunakan Vm per Vc ya, yang tadi ya. Vm per Vc kali 100%. Karena di sini Vm per Vc-nya, Vm-nya adalah Vmax dikurangi Vmin dibagi 2, terus Vc-nya sama dengan Vmax ditambah Vmin dibagi 2, maka yang ini, yang Vm dibagi Vmin itu bisa diuraikan kembali menjadi M sama dengan Vmax dikurangi Vmin dibagi dengan Vmax ditambah Vmin. Lalu nanti langsung dikalikan dengan 100%. Nanti si indeks modulasinya berupa persentase. Gitu ya. Sini ada contoh 1. Ya, misalkan pada sinyal AM, nilai Vmax peak to peak yang terbaca pada layar osiloskop adalah 5,9 divisi. Ya. Dan Vmin untuk peak to peak adalah 1,2 divisi. Tentukan indeks modulasi Vc, Vm, dan M jika skala vertikalnya adalah 2V, 2 volt, ya, per divisinya 2 volt. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk indeks modulasi dulu ya, tentukan indeks modulasi kan. Ini sebenarnya M udah termasuk ya. Nah, ini kita tentukan dulu indeks modulasinya. M sama dengan, kita menggunakan rumus yang ini. Ini ya. Itu adalah M sama dengan Vmax min Vmin dikurangi dengan dibagi Vmax plus Vmin. Di mana Vmax-nya 5,9 dikurangi 1,2 Vminnya dibagi dengan 5,9 plus 1,2. Gitu ya. Ini sama dengan 0,662. Atau bisa dipersentasekan menjadi dikali 100 ya. Ini menjadi 66,2%. Gitu ya. 66,2%. Lalu dicari juga Vc dan Vm, serta kalau kita menggunakan Vc dan Vm, kita juga bisa cari M-nya gitu ya. Ini indeks modulasinya dengan menggunakan Vc dan Vm. Kalau tadi kan dengan Vmax dan Vmin. Ini kita lihat untuk jawaban yang B, ini Vc, kita cari dulu Vc-nya. Vc sama dengan Vmax plus Vmin dibagi 2. Ya. Ini sama dengan 5,9 plus 1,2 dibagi 2. Ini akan menjadi 3,55 divisi. Ini kan baru berupa divisi. Ya. Nah, ini berupa divisi itu kita langsung kalikan. Ya, karena per divisinya itu adalah 2 volt. Untuk mencari tegangan efektifnya, kita langsung kalikan dengan 2 volt. Ya, yaitu Vc sama dengan 3,55 kali 2 volt peak to peak. Ya, sorry, bukan tegangan efektif, tegangan peak to peak. Ya. Jadi 3,55 divisi dikali dengan 2 volt didapat tegangan peak to peak-nya yaitu 7,1 volt. 7,1 volt. Nah, sekarang kita cari yang Vm. Vm ini Vmax dikurangi Vmin dibagi 2, di mana Vmax-nya ada 5,9 divisi, dan Vmin-nya adalah 1,2 divisi dibagi 2. Jadi didapat
2,35 divisi ya, 2,35 divisi. Nanti baru dikalikan 2 divisi karena di sini skalanya yaitu 2 volt per divisi. Ya, 2 volt per divisi. Jadi kita bisa dapatkan tegangan peak to peak untuk sinyal message ini sama dengan 2,35 kali 2 volt. Yaitu didapat 4,7 volt. Ya. Nanti kita bisa cari indeks modulasinya dari VC dan Vm. Ya, itu menjadi M sama dengan Vm per Vc, di mana Vm-nya adalah 4,7, Vc-nya 7,1. Jadi 4,7 dibagi 7,1 ini didapat 0,662. Gitu ya. Dapat 0,662. Jadi ini sebenarnya boleh kalian ubah dulu ke tegangan peak to peak gitu ya. Ini harusnya 5,9 kali 2 gitu ya, terus dikurangi 1,2 kali 2 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Tapi boleh juga seperti ini. Jadi sama ya, indeks modulasi dengan Vmax dan Vmin dengan Vm dan Vc. Nah, ini kita masuk ke spektrum frekuensi AM, amplitudo modulasi. Di sini kalau tadi ada, nah, ini ada lower sideband, upper sideband. Di sini untuk pada ranah frekuensinya, kalau kita buat spektrum frekuensinya, ini bentuknya akan seperti ini. Ya, dari persamaan-persamaan tadi, ya persamaan yang sebelumnya yang kita uraikan itu ada persamaan untuk sinyal carrier, terus ada persamaan untuk yang upper sideband dan lower sideband gitu ya. Dimana ini ada yang dinamakan sideband. Sideband ini dibangkitkan sebagai bagian dari proses modulasi dan terjadi pada spektrum frekuensi, tepat di atas dan di bawah frekuensi pembawa. Nah, ini frekuensi pembawa nih. Kalau dalam ranah frekuensi, di sini ada frekuensi pembawa, ada frekuensi lower sideband, frekuensi upper sideband. Jadi sideband itu berada di bawah dan di atas frekuensi carrier-nya. Ini yang di bawah frekuensi carrier itu disebut dengan frekuensi lower sideband, dan yang di atas frekuensi carrier itu yang dinamakan frekuensi upper sideband. Gitu ya, dengan amplitudo masing-masing, yaitu untuk frekuensi carrier itu amplitudonya adalah PC. Untuk frekuensi lower sideband, amplitudonya adalah PLSB, ini sama dengan M dibagi 2 kali PC. Ya, M ini adalah indeks modulasinya, dibagi 2 dikali dengan PC. Terus untuk yang upper sideband juga sama, M dibagi 2 dikali PC. Jadi di sini untuk tegangan atau amplitudo untuk yang lower sideband maupun upper sideband itu sama. PLSB itu sama dengan PUSB. Gitu ya. Nah, untuk perhitungan sideband, nah di sini modulasi gelombang sinus frekuensi tunggal menghasilkan 2 sideband. Jadi modulasi gelombang sinus frekuensi tunggal menghasilkan 2 sideband. Nah, modulasi gelombang kompleks biasanya, misalnya terdiri dari audio atau video, ini menghasilkan berbagai sideband. Jadi bukan hanya tiga ini ya, bukan hanya PLSB dan FUSB gitu ya, ada yang lainnya gitu ya. Jadi bukan hanya 2 ini ya, bukan hanya ada lower sideband dan upper sideband. Bisa jadi upper sideband-nya 2, lower sideband-nya 2 gitu ya. Nah, itu untuk yang gelombang kompleks gitu ya. Nah, kalau yang nggak kompleks, yang tunggal, yang frekuensi tunggal, itu hanya terdiri dari FLSB dan FUSB gitu. Jadi hanya 2 sideband. Sideband bawah, sideband atas gitu ya. Nah, ini sideband atas atau dinotasikan sebagai FUSB, dan sideband bawah ini FLSB itu dihitung dengan di sini FUSB ini sama dengan FC ditambah FM, di mana FC itu adalah frekuensi carrier dan FM itu adalah frekuensi
message. Terus yang FLSB ini sama dengan FC dikurangi FM, gitu ya. Nah, di sini juga ada bandwidth antara FLSB dan FUSB, gitu ya. Bandwidth-nya adalah sama dengan FUSB dikurangi FLSB. Jadi ini lebar pita dari antar sideband, ya. Ini tinggal dikurangi aja ya, yang upper sideband dikurangi lower sideband. Nah, atau bisa dituliskan sebagai 2 FM, gitu ya, 2 FM. Kalau kita uraikan ya, kenapa bisa 2 FM di sini? Kita gunakan yang ini ya. FUSB itu adalah FC ditambah FM dikurangi FC dikurangi FM. Ya, jadi FC dikurangi FC ya habis ya. Terus FM dikurangi minus FM. Jadi kan ditambah tuh. Jadi FM ditambah FM. Gitu ya. Didapat jadi 2 FM. Gitu ya. Nah, ini untuk diagram yang pada ranah amplitudo. Di sini untuk pada ranah frekuensi. Ini untuk frekuensi domain. Ini untuk time domain. Gitu ya. Kalau untuk frekuensi domain yang tadi ya, yang saya jelaskan yang ini. Yang time domain yang saya jelaskan yang ini. Ini seperti ini untuk time domain. Kalau time domain itu ditandai dengan grafiknya tuh ada T-nya di sini ya. Bentuk gelombang. Kalau frekuensi domain ya di sini ada spektrum ya, spektrum frekuensinya ya. Seperti ini. Di sini ada contoh kedua, stasiun penyiaran AM standar memancarkan frekuensi modulasi hingga 5 kHz. Jika stasiun AM memancarkan pada frekuensi 980 kHz, berapakah frekuensi sideband dan total bandwidth? Ya, maka di sini bisa kita jelaskan untuk jawabannya. Ya, kita cari dulu frekuensi upper sideband-nya. Frekuensi upper sideband ini sama dengan frekuensi carrier ditambah frekuensi message, di mana frekuensi carrier-nya itu adalah 980 kHz dan frekuensi message-nya adalah atau frekuensi modulasinya adalah 5 kHz. Ini tinggal ditambahkan 980 ditambah 5 didapat 985 kHz karena ini sama-sama kHz ya. Jadi saya nggak masukkan ke sini kHz-nya. Lalu untuk frekuensi lower sideband ini sama dengan frekuensi carrier dikurangi frekuensi modulasi atau message. Ini sama dengan 980 dikurangi 5. Didapat 975 kHz. Maka ini kan yang ditanyakan adalah berapa frekuensi sideband tadi sudah ada ya FSUB dan FLSB. Nah, untuk bandwidth-nya, untuk total bandwidth-nya ini bisa menggunakan cara yang ini atau cara yang paling bawah ya. Ini cara pertama adalah kita mengurangkan frekuensi upper sideband dikurangi dengan frekuensi lower sideband. Itu didapat 985 dikurangi 975 didapat 10 kHz. Atau bisa langsung menggunakan frekuensi message modulasi ya. Tinggal dikali 2 kali FM ya, itu sama dengan 2 kali 5 kHz, yaitu didapat 10 kHz. Jadi sama saja ya, kalian boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua ini. Nah, dalam transmisi radio, sinyal AM diperkuat oleh penguat daya dan ditransmisikan ke antena pemancar. Sinyal AM adalah gabungan dari tegangan sinyal carrier dan sideband kan ya. Karena tadi dari persamaannya, nah ini
Ini sinyal termodulasi AM itu adalah merupakan gabungan dari persamaan sinyal carrier dengan sinyal sideband-nya, yaitu untuk lower sideband dan upper sideband gitu ya. Ini yang secara umumnya ya, yang untuk frekuensinya tunggal. Jadi ini hanya ada satu LSB dan satu USB. Kalau kompleks ini bisa jadi lebih panjang ya, plus apa gitu ya, seperti itu. Nah, sinyal AM ini ya, sinyal AM adalah gabungan dari tegangan sinyal carrier dan sideband yang tadi sudah dijelaskan. Nah, total daya yang ditransmisikan, kita anotasikan saja sebagai PT, adalah penjumlahan dari daya carrier PC dan daya dari dua sideband. Tadi kan ada tiga persamaan kan ya, ada untuk sinyal carrier, sinyal lower sideband, dan sinyal upper sideband. Jadi itu memiliki daya masing-masing, daya carrier dan daya lower sideband dan daya upper sideband, gitu ya. Atau bisa diuraikan menjadi PT sama dengan PC ditambah PLSB untuk daya lower sideband ditambah PUSB untuk daya upper sideband. Atau bisa disederhanakan menjadi PT sama dengan PC dikali 1 plus M kuadrat per 2. Gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang ketiga. Di sini sebuah pemancar AM memiliki daya carrier 30 watt. Ya, memiliki daya carrier 30 watt. Terus persentase modulasi adalah 85%. Yang pertama kita hitung total daya dan yang kedua daya dalam satu sideband, gitu ya. Di sini kita jawab saja langsung untuk yang pertanyaan pertama untuk daya total atau total dayanya. Total dayanya dinotasikan sebagai PT. PT itu untuk total daya ini sama dengan PC dikali 1 plus M kuadrat per 2 ya. Dimana untuk indeks modulasinya itu 85%, kita ubah lagi ke pecahan ya, dibagi 100 menjadi 0,85. M-nya sama dengan 0,85 ya. Jadi 30, PC-nya 30 watt, 30 dikali 1 plus M-nya itu adalah 85 dibagi 100 menjadi 0,85 pangkat 2 dibagi 2 itu sama dengan 40,8 watt. Nah, sedangkan untuk yang pertanyaan kedua yaitu daya dalam satu sideband. Ini PSB ya. Ini untuk yang dua sisi ya, untuk yang dua sisi ini sama dengan PT dikurangi PC. Ya, di mana karena si daya total ini terdiri dari daya carrier dan daya sideband-nya gitu ya. Maka untuk kita mencari daya sideband, tentu kita hanya mengurangkan daya total dikurangi dengan daya carrier-nya. Ya. Nah, daya totalnya tadi sudah didapat 40,8 watt dan daya carrier-nya itu 30. Jadi 40,8 dikurangi 30. Itu sama dengan 10,8 watt. Nah, ini masih dua sisi ya, masih upper sideband dan lower sideband. Upper sideband dan lower sideband. Nah, tinggal karena itu hanya kan terdiri dari dua sisi ya. Kalau kita cari satu sisi berarti tinggal dibagi dua ya. Jadi PSB dikurangi 2 yaitu 10,8 dibagi 2 itu didapat 5,4 watt. Gitu ya. Nah, jika presentasi modulasi kurang dari 100% gitu ya, artinya kalau 100% kan optimal ya. Nah, daya di sideband itu jadi lebih sedikit ya. Daya keluaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut, yaitu PT sama dengan IT kuadrat dikali R, di mana IT itu sama dengan IC dikali akar dari 1 plus M kuadrat per 2, di mana IC merupakan arus carrier. Ya, IC di sini merupakan arus carrier, IT di sini merupakan arus total. Gitu ya. Nah, semakin besar
persentase modulasi, maka semakin tinggi daya sideband dan semakin tinggi total daya yang ditransmisikan, gitu ya. Nah, daya pada sideband dapat dicari dengan persamaan berikut, yaitu PSB sama dengan PLSB sama dengan POSB, yaitu sama dengan PC dikali M kuadrat dibagi 4. Nah, ini daya maksimum muncul di sideband saat carrier dimodulasi 100%. Gitu ya. Jadi daya maksimum itu muncul di sideband ketika carrier dimodulasi 100%. Ini dari contoh 4, yaitu antena memiliki impedansi 40 ohm. Sinyal AM yang tidak termodulasi menghasilkan arus 4,8 ampere. Modulasinya 90%, yang ditanyakan adalah daya pembawa, terus daya total, dan daya di sideband. Nah, maka jawabannya adalah untuk daya pembawa, yaitu PC, ini sama dengan I kuadrat dikali R, ya, di mana I kuadratnya ini untuk IC ya, untuk IC. Nah, ini sinyal AM yang tidak termodulasi menghasilkan arus 4,8 ampere. Terus di sini ya berarti 4,8 kuadrat. Ya, di sini dikali 40 karena R-nya adalah 40 ohm. Jadi sama dengan 921,6 watt. Ya, 921,6 watt. Terus yang kedua, untuk daya totalnya, ini kita cari dulu arus totalnya, di mana arus total itu sama dengan IC atau arus carrier ya dikali dengan akar dari 1 plus M kuadrat per 2 ya. Di mana M-nya ini untuk indeks modulasi yaitu 90%, berarti di sini M-nya adalah 90/100 yaitu 0,9. IC-nya 4,8, jadi kalian masukkan 4,8 kali akar dari 1 plus 0,9 dibagi 2. Nanti hasilnya adalah sebesar 5,7 ampere. Ya, 5,7 ampere. Nah, sudah didapat PT-nya, maka kita bisa mencari PT atau daya total. PT sama dengan IT kuadrat dikali R. Ya, yaitu IT-nya yaitu adalah 5,7, berarti dikuadratkan 5,7, dipangkatkan 2, dikali R-nya adalah 40 ohm. Oke, jadi 5,7 kuadrat dikali 40. Didapat hasilnya untuk daya totalnya adalah sebesar 1295 watt. Gitu ya. Nah, terus sekarang yang ditanyakan adalah daya sideband. Daya sideband. Nah, ini sama dengan ya. PSB sama dengan PT dikurangi PC ya. PSB sama dengan PT dikurangi PC, di mana PSB berarti daya sideband sama dengan daya total dikurangi dengan daya carrier. Sama dengan daya totalnya adalah 1295 dan daya daya carriernya adalah 921,6. Jadi hasilnya adalah 1295 dikurangi 921,6. Menghasilkan 373,4 watt. Gitu ya. Nah, ini dia hasil dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Gitu ya. Nah, kalau ingin mengetahui hanya di satu sisi sideband berarti dibagi 2. Karena ini kan untuk kedua sisi sideband ya. Nanti kalau hanya satu sisi sideband berarti 373 dibagi 4 watt dibagi 2 gitu ya. Nah, ini untuk rangkaian modulator amplitudo ya. Di sini kalian gunakan multisim, silakan buka multisimnya. Ya, silakan rangkaian sebagai berikut. Di sini ada sumber untuk modulasi amplitudo ya, modulasi amplitudo dengan value-nya di sini bisa dilihat sendiri, carrier amplitude-nya 10 volt ya. Atau amplitudo carrier-nya 10 volt dengan frekuensi 100 kilo. Ini indeks modulasinya 0,6 berarti 60%. Ya, ini frekuensi untuk sinyal frekuensi sinyal
yang akan dimodulasinya atau message-nya adalah 100 Hz gitu ya. Nah, di sini terlihat ya untuk frekuensi message atau modulasi dengan frekuensi carrier ini berbeda, bahwa untuk frekuensi carrier itu harus lebih besar ya frekuensinya. Gitu. Nah, baik, sudah di-set semuanya ya. Terus kita tambahkan resistor 1 kilo di sini. Nanti kita lihat nih di frekuensi counter bagaimana, di osiloskop bagaimana, dan di spektrum analyzer. Ya, bagaimana? Spektrum analyzer bagaimana? Ini untuk melihat spektrum frekuensinya ya pada domain frekuensi. Kalau osiloskop itu untuk melihat sinyal untuk yang domain waktu. Di sini langsung terlihat nanti frekuensinya berapa gitu ya. Nah, silakan dicari, lalu nanti di akhir dimohon untuk apa namanya, resumenya, silakan di, di, dilakukan ya untuk rangkuman dari materi yang sudah diberikan. Nanti di akhir ini dicantumkan juga berapa frekuensinya untuk di osiloskop, hasil osiloskopnya bagaimana ya untuk domain time-nya, terus di spektrum analyzer-nya gitu ya, dilihat frekuensi carrier, sideband-sideband-nya ya bagaimana nanti terlihat. Terus voltage-nya berapa, tegangannya berapa. Nah, kalau di domain waktu itu kalian cari ya di situ ada Vmax, Vmin. Vmax, Vmin dilihat apakah benar enggak sama indeks modulasinya 0,6. Ya, dicari di sini Vmax sama Vmin-nya, lalu dicari indeks modulasinya. Nanti bandingkan dengan yang ini gitu ya, modulasi indeksnya. Gitu ya. Nah, lalu di sini ada latihan juga sama ya. Di sini juga sama apa namanya? Rangkaian modulasi amplitudo ya. Ini ada dua sumber ya. Ada yang 10 kilo, ada yang 1 kilo. Nah, ingat yang carrier yang mana, yang message yang mana, yang tadi sudah dijelaskan ya menurut frekuensinya terlihat ya. Terus di sini ada dioda, ada R1, R2, L1, C1 gitu ya, yang dimana biasanya ini merupakan filter. Nah, silakan nanti dicek di osiloskop dan di spektrum analyzer gitu ya. Nanti dicek di sini bagaimana sinyalnya yang terbentuk dari si rangkaian AM ini ya. Nanti dianalisis ya, dianalisis di sini dianalisis Vmax, Vmin, terus nanti didapat indeks modulasinya berapa gitu ya. Terus di sini nanti ada di frekuensi domain ada ada upper sideband, lower sideband-nya enggak. Terus bagaimana nih bentuk dari upper dan lower sideband-nya gitu ya. Tegangannya bagaimana gitu ya. Nanti silakan dianalisis gitu ya. Nah, itu aja mungkin untuk materi modulasi amplitudo. Nah, ini contoh rangkaiannya seperti ini, tapi rangkaian amplitudo modulation itu ada yang lainnya juga ya. Silakan boleh searching di internet untuk rangkaian-rangkaiannya. Nah, tapi nanti hasil akhirnya tetap di modulasi amplitudo gitu ya. Itu. Mungkin itu aja untuk hari ini. Silakan resumenya dikerjakan ya, rangkumannya ditulis tangan seperti biasa nanti di-set di spot selama 1 pekan. Dan ini yang ini dikerjakan ya untuk rangkaiannya untuk melihat frekuensinya, untuk melihat indeks modulasinya, Vmax, Vmin gitu ya, terus untuk melihat spektrum frekuensinya gitu ya. Dan yang ini juga sama. Seperti itu ya. Nanti dianalisis di akhir. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.